Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, shalom. Shalom saudara, apa kabar? Luar biasa, haleluya, puji Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama. Saya percaya kita semua di tempat ini siap menyembah, memuji Tuhan, amin. Yang siap memuji, menyembah Tuhan, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kita terlebih dahulu saudara. Untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama perkatakan Pentakosta ketiga, saudara. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 321. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita kasih tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini, kami tahu semua karena anugerah kebaikan-Mu. Dan pagi hari ini kami mau naikkan syafaat kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Menaikkan doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memberkati bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami percaya Indonesia terus ada dalam genggaman-Mu. Indonesia ada terus dalam pegangan tangan-Mu yang kuat Tuhan. Kami berdoa, kami memberkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden Prabowo, juga wakilnya Bapak Gibran, beserta jajaran menteri, Dewan MPR, DPR, Tuhan, TNI, Polri, BIN, yang terus menegakkan keadilan atas bangsa ini Tuhan. Kami berdoa biar penuh dengan takut akan Engkau, mereka boleh memerintah atas bangsa kami. Biar pemerintahan mereka boleh membawa kesejahteraan atas bangsa, atas rakyat Indonesia Tuhan. Sehingga semua rakyat Indonesia boleh mengalami Tuhan kesejahteraan yang daripada-Mu Tuhan. Mereka tidak mementingkan diri mereka sendiri, tetapi mereka boleh mementingkan kepentingan rakyat. Terima kasih Tuhan, kami percaya Indonesia akan menuai banyak jiwa. Kami berdoa Tuhan, lawat negeri kami, biar kemuliaan Tuhan, api Pentakosta ketiga boleh tercurah atas negeri kami, bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami. Engkau juga memberkati kota Bogor Tuhan. Kabupaten Ciseeng ini Tuhan, Kau memberkati Tuhan, lawat seluruh penduduk kota ini Tuhan menjadi orang-orang benar, orang-orang yang berkemenangan Tuhan, orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu, orang-orang yang takut akan Engkau. Roh pengenalan akan Engkau Tuhan, bukakan atas kota kami lebih lagi Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk Rayon 9 Tuhan, Kau memberkati Tuhan. Gembala rayon kami Tuhan, Bapak Insinyur Yongki Tovan Wijoyo Tuhan, Engkau memberkati beserta kedua wakilnya Tuhan, Pak Ari, Ibu Elsa Tuhan, Engkau memberkati di dalam nama Yesus. Biar Rayon 9 terus berjalan dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Gereja-gereja di Rayon 9 boleh menuai banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Pentakosta ketiga juga terjadi atas Rayon 9 di dalam nama Yesus. Kami memberkati juga gembala pembina kami Tuhan, Bapak Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta wakil-wakilnya, seluruh keluarga besar mereka Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Perlindungan yang ajaib Tuhan, Engkau memberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Tambah-tambahkan pengurapan yang daripada-Mu atas pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Sehingga kami boleh melihat kemuliaan-Mu dinyatakan lewat hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan yang hadir pagi hari ini Tuhan. Yang siap menyembah Engkau, memuliakan Engkau di tempat ini Tuhan. Kami mau buka hati kami lebar-lebar untuk Roh-Mu bekerja atas hidup kami Tuhan. Tuhan lawat setiap umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Biar kami semua boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan di tempat ini. Sehingga kami pulang nanti tidak sama dengan kami datang Tuhan. Kami boleh terima lawatan Roh Kudus terjadi atas pribadi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau bertahta berdaulat di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Mari yang siap beribadah sama-sama kita katakan. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita lebih lagi saudara. Tepuk tangan lebih panjang lagi buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami percaya kemuliaan-Mu ada di tempat ini ya Tuhan. Melukiskan kebesaran
Shadaralabaya, shadaralabaya si. Shadalabaralabaya, shadalabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaya, shadaralabaya, rabaya, rabaya si. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang Hosana. Mari bangkit berdiri bersama-sama lebih lagi. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang sekali lagi. Hosana, Hosana. Di hati yang suci. Lebih lagi di hati yang suci. Haleluya. Engkau berdaulat bertahta di tempat ini Tuhan. Engkau berkuasa memberikan kemenangan atas setiap kami. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mulia, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita saudara. Haleluya, berapa banyak yang bersuka cita pagi hari ini, boleh lambaikan tanganmu saudara. Haleluya, saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini, amin. Boleh lihat kanan kiri depan belakangmu saudara, katakan Tuhan hadir dan dia berkuasa atas hidup kita. Haleluya, haleluya, kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita lebih lagi. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Langit dan bumi terus memuji Kau Tuhan. Ayo tepuk tangan bersama-sama saudara. Come on. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud
kita akan memberikan persembahan saudara. Mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik sebagai tanda ucapan syukur kita pada pagi hari ini. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Bapa buat setiap berkat yang Tuhan boleh percayakan dalam hidup kami untuk kami boleh nikmati. Hari ini sebagai tanda ucapan syukur kami sudah siapkan persembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu. Kami percaya waktu kami memberi dengan sukacita di hadapan-Mu, Tuhan kembali memberkati kami berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama lebih lagi. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Mari angkat suara kita masing-masing. Mari dengan syukur kita ya Ralamu. Siara lama syando.
hatimu dan sembah Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mari jemaat saja naikkan pujian ini, katakan mulutku. Inilah pujian penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Bersama-sama lagi katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sekali lagi bersama-sama katakan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Inilah pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih anugerah-Mu besar bagi setiap kami, mengumpulkan setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Untuk kami terus bersama-sama memuji, menyembah Tuhan di tempat ini. Bapak, kami membawa hati dan pikiran kami untuk terus Tuhan perlengkapi kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami sadar kami memerlukan kuasa-Mu lebih lagi dalam kehidupan setiap kami. Karena itu mari Engkau yang terus bersabda bagi setiap kami. Ajari kami jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Supaya kami boleh semakin paham apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk terus boleh kami lakukan di masa ini. Biar Injil yang beranugerah itu terus boleh diberitakan bagi setiap kami. Untuk kami menempatkan pribadi-Mu, Yesus Tuhan, sebagai satu-satunya center dalam hidup setiap kami. Terima kasih pengurapan-Mu bekerja bagi setiap kami. Menolong bahkan memampukan kami memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Semua kita yang siap menerima firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Mangga Calik, silakan duduk Bapak Saudara. Shalom semua, selamat pagi. Iya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Pak Okan dan Ibu yang memberi kesempatan untuk saya boleh sharing tentang Bapak Saudara. Dan mari pada pagi hari ini Bapak Saudara, saya memperkenalkan diri saya dulu Bapak Saudara, supaya Bapak Saudara bisa sayang sama saya. Iya, nah saya Alex Halim, saya gembala di GBI Restorasi Modok Daud di Kota Wisata Cibubur. Iya, sebenarnya cabang dari Rayon 2 di Bandung Bapak Saudara. Jadi kalau mungkin iya, Bapak Saudara pernah dengar Rayon 2 Bandung. Nah, saya dulu sekretarisnya di Rayon 2, cuman sekarang udah fokus ke pengembalaan di Kota Wisata Cibubur ya. Saya datang dengan istri saya punya 2 anak ya.
sudah besar bekerja di Bandung, jadi kami kembali pacaran berdua Bapak Saudara ya kalau ke Cibubur ya. Oke, saya rasa pengenalan saya cukup Bapak Saudara. Saya berharap Bapak Saudara jadi sayang sama saya karena saya sudah mengenalkan nama saya ya. Oke, nah pagi hari ini dalam ibadah yang pertama ini saya ajak sama-sama untuk kita kembali belajar firman Tuhan. Dan saya berdoa supaya sama-sama kita semakin memahami ya betapa Yesus luar biasa bagi saudara dan saya. Nah, judul yang saya bawa buat Bapak Saudara mungkin bisa ditampilkan ya, Who is Jesus for you? Siapa Yesus bagi saudara dan saya? Nah, banyak orang Bapak Saudara sampai hari ini bilang bahwa Pak, saya percaya dengan Tuhan Yesus. Ya, banyak orang sampai hari ini merasa bahwa dia dekat dengan Tuhan. Ya, banyak orang berpikir bahwa sampai hari ini Pak, saya sibuk ya dalam melayani Tuhan, bergereja, macam-macam Bapak Saudara. Ya, tapi kita pun tidak bisa memungkiri Bapak Saudara, saya sebagai hamba Tuhan, gembala melihat ya ada begitu banyak orang juga yang mungkin sampai hari ini bergereja, bahkan mungkin beribadah dalam gereja, tapi begini, tidak beriman sama Tuhan. Ya, secara KTP mungkin dibilang Pak, KTP saya mah Kristen. Ya, saya ada dalam gedung gereja, saya melayani Pak, sibuk Pak, pagi siang malam ada di gereja, kalau bisa mah tinggal di gereja gitu Bapak Saudara. Tapi masalahnya ternyata hari ini enggak semua orang punya iman percaya sama Tuhan. Nah, ini yang sama-sama kita pelajari supaya saudara dan saya semakin memahami begini, siapa sih Yesus buat saudara dan saya? Sementara mungkin saudara dan saya kita nggak bisa memungkiri begitu banyak orang ya istilahnya begini, datang ke gereja karena begini Pak, kenapa ke gereja? Saya ke gereja karena gini Pak, saya rindu ngalamin berkat Tuhan. Nggak terlalu salah sih. Ya, tapi sekali lagi saudara beribadah bukan karena supaya diberkati Tuhan. Beberapa orang datang beribadah ke gereja karena begini Pak, saya supaya dapatkan sesuatu dan saya pengen supaya saya datang ke gereja supaya saya masuk surga, katanya gitu Bapak Saudara. Ya, dan Bapak Saudara, inilah hal yang saya ingin sama-sama kita aware, sadar, supaya sama-sama kita nggak membawa apa yang menjadi pola dunia masuk dalam gereja. Saudara, dalam dunia, saudara sampai sekarang kalau saya lihat Bapak Saudara, ya, mulai muncul di Instagram, sosial media, orang mulai lagi promosi tentang Gunung Kawi. Mungkin karena ekonomi sulit kali Bapak Saudara ya. Ya, dilihatin tur ke dalamnya, saudara ya, istilahnya ada foto orang yang minta pacar, Bapak Saudara ya. Ya, ada orang istilahnya bawa surat, istilahnya begini, aduh saya pengen datang ke sini berharap dapat kaya, ada tarifnya saudara ya, mau uang berapa miliar, setorannya sekian Bapak Saudara. Dan tanpa sadar Bapak Saudara, ya di sini nggak ada Bapak Saudara. Di ujung sana banyak Bapak Saudara. Artinya begini, mereka datang beribadah mengharapkan sesuatu yang muncul dalam tempo yang singkat secepat-cepatnya. Ya bahkan Bapak Saudara dan saya hari ini Tuhan saya pengen mujizat. Nggak salah Bapak Saudara, saya pun percaya mujizat Tuhan masih bekerja. Tapi sekali lagi saudara beribadah kita datang mengejar pribadi Tuhan. Saudara datang beribadah karena saudara gini loh, saudara ingin kenal Tuhan lebih lagi, lebih daripada segala berkat yang Tuhan bisa sediakan buat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Ya, nah karena itu Bapak Saudara pagi hari ini izinkan saya mengawalinya untuk saudara dan saya sama-sama kita baca dulu firman Tuhan ya. Karena memang hidup ini bicara soal masalah memilih banyak hal yang kita harus ambil sejak kita melek pagi-pagi Bapak Saudara ya. Nah bisa tolong diklik multimedia, bisa tolong ikuti saya saja. Ya, ayatnya dalam Yosua pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Stop dulu sampai di sini. Saudara dengarkan saja ayat yang saya akan bacakan ya. Sebuah perkataan yang Yosua sampaikan kepada orang Israel pada masa itu. Ya, Bapak Saudara nanti mau baca di rumah, monggo silakan dari awal Bapak Saudara. Tapi ini merupakan sebuah perkataan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Yosua untuk disampaikan kepada orang Israel. Ya, nah salah satunya, mari perhatikan, dikatakan begini. Demikianlah ayat 13 ya, Yosua 24 ayat 13 sampai 15. Ya, firman Tuhan bilang begini.
Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Ya, Bapak Saudara yang punya Alkitab di handphone masing-masing, perhatikan. Tentunya nggak bisa dicoret pakai spidol dan pakai bolpen, Bapak Saudara. Saudara bisa ciriin, Bapak Saudara. Ternyata Bapak Saudara kita belajar begini, bahwa anugerah tidak hanya muncul pada masa kehadiran Yesus di perjanjian baru. Anugerah kasih karunia Tuhan ternyata pun bekerja di masa perjanjian lama. Contohnya jelas Bapak Saudara ketika Tuhan bilang sama orang Israel, ya ini kalau bahasa sehari-hari ya, kalau mungkin Tuhan itu orang Betawi, Bapak Saudara dibilang begini, demikian aku berikan kepadamu nih, ya, negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah. Saudara, tanpa bersusah-susah itu ibarat begini, saudara, istilahnya begini, dikasih sebuah cek, silakan isi sesuai dengan apa yang Bapak Saudara mau. Ada yang mau Bapak Saudara? Saya mau Bapak Saudara. Artinya begini, saudara dapatkan tanpa harus saudara keluarkan effort, upaya yang luar biasa. Dan Tuhan bilang begini, negeri itu kamu peroleh tanpa kamu harus susah-susah. Enak gak Bapak Saudara? Enak banget. Ya, tapi Bapak Saudara jangan disamakan dengan etos kerja sekarang ya. Ya istilahnya saudara, Pak kalau bisa mas saya di rumah, ada uang langsung masuk, gak usah kerja. Saudara jangan gitu saudara, kita hidup harus bekerja, saudara kudu rajin. Jangan samain Bapak Saudara ya, ini konteksnya berbeda. Tuhan bilang sama orang Israel, kamu dapat semuanya tanpa susah. Bahkan kota-kota yang kamu gak pernah dirikan, itu langsung blek ada depan kamu. Tuhan bilang begitu. Ya, lanjut Bapak Saudara. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Ya sebuah anugerah, kemurahan yang luar biasa Tuhan bilang sama orang Israel. Lanjut Bapak Saudara. Apa Bapak Saudara? Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami. Tuhan bilang begini, kamu kan yang makan hasilnya. Bukankah hari ini pun Bapak Ibu Saudara menikmati anugerah Tuhan yang saudara mungkin bilang begini, iya ya. Saya nggak pernah pikirin Pak, saya nggak pernah pergumulkan tapi Tuhan sediakan setiap hari. Bukankah itu anugerah Tuhan Bapak Saudara? Ada Bapak Saudara yang pernah mikirin, aduh ya sampai hari ini saya sehat luar biasa. Ada yang pernah mikirin gitu setiap menit Bapak Saudara? Jarang. Ya ada pernah Bapak Saudara mikirin begini, aduh ya saya bisa makan nikmat ya luar biasa. Ada Bapak Saudara yang setiap menit pikirin kayak begitu Bapak Saudara? Nggak ada. Ya bahkan di tengah-tengah pergumulan manusia sampai hari ini Bapak Saudara terus senang jujur Bapak Saudara. Ya, setiap kita pastilah dalam mungkin segala kekurangan kita nggak ada yang nggak makan satu hari, pasti adalah. Walaupun mungkin bukan dalam kondisi yang mewah luar biasa, tapi kita pasti makanlah. Itulah makanya kenapa saya bilang kita wajib mengucap syukur sama Tuhan. Sebab anugerah Tuhan gak terbatas dengan istilahnya dengan segala pemikiran manusia, betul Bapak Saudara? Dan Tuhan tunjukkan sama orang Israel, lanjut Bapak Saudara. Oleh sebab itu Yosua bilang begini, apa Bapak Saudara? Yosua bilang begini, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Tuhan cuma minta sama orang Israel, kalau beribadah sungguh-sungguhlah. Ya, setia sama Tuhan, tulus, ikhlas. Lalu Tuhan bilang sama orang Israel, jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan, titik sampai di situ. Tapi ada sesuatu yang menarik, kata selanjutnya. Bapak Saudara, lihat Alkitab masing-masing. Dibilang begini Bapak Saudara, tetapi Yosua bilang, ya, dia bilang begini, jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan. Ya, sekali lagi saya ulang. Yosua bilang sama orang Israel, orang-orang yang melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa, setuju Bapak Saudara? Orang-orang yang sudah melihat Tuhan dengan wujud yang jelas dalam bentuk tiang awan dan tiang api, betul Bapak Saudara, sepanjang perjalanan mereka di padang gurun. Orang-orang yang melihat mana turun dari surga.
Ya, orang-orang yang dipelihara sama Tuhan di padang gurun, Yosua bilang sama mereka begini, tetapi jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, Yosua cuma bilang begini, you choose, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Saudara dan saya adalah orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan setiap hari. Ya, saudara adalah orang-orang yang ngalamin kemurahan, bahkan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, Bapak Saudara. Baik sadar maupun kita nggak sadar. Setuju, Bapak Saudara? Dan Yosua cuma bilang kepada orang Israel, Tuhan berfirman kepada saudara pagi hari ini, yuk saudara pilih. Dan Yosua memutuskan, dia bilang begini, Bapak Saudara, ya, dengan jelas berkata, hari ini kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi Yosua memutuskan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, nah hidup berbicara soal masalah pilihan yang harus saudara dan saya ambil. Ya, ada begitu banyak nabi-nabi Tuhan yang memutuskan, bahkan punya niat untuk mau datang sama Tuhan. Ya, untuk mau mengenal Dia lebih lagi, untuk mau percaya bahkan berharap sama Tuhan lebih lagi dalam kehidupannya. Makanya Bapak Saudara, pagi-pagi saudara dan saya pasti berjumpa dengan berbagai macam pilihan dalam hidup kan. Yang setuju dan ngerti katakan amin, setuju Bapak Saudara ya? Ya, begitu melek mata Bapak Saudara kita mau pilih minum kopi dulu, ya, makan nasi kuning dulu, atau saudara dan saya memutuskan, memilih untuk saudara dan saya berjumpa dengan Tuhan setiap pagi. Ya, bahkan saudara dan saya punya selera masing-masing yang dalam tanda kutip saya bilang begini, saudara punya selera dalam kita makan, saudara udah pasti ngerti saudara, kita memilih. Ada orang kalau misalkan makan pakai sambal baru nembak Bapak Saudara. Kalau makan nggak pakai sambal rasanya kurang enak, ada yang begitu Bapak Saudara. Ya, saudara yang penyuka minum kopi Bapak Saudara, kalau satu shoot rasanya kurang nendang katanya gitu saudara. Kalau minum kopi 2 shoot baru luar biasa saudara, katanya gitu saudara. Nah saya ini nggak suka kopi Bapak Saudara, jadi saya nggak ngerti begituan saudara ya. Tapi saudara saya masing-masing punya selera. Ya, satu waktu Bapak Saudara saya diajak di Wonosobo pada waktu kami melayani, Pak ayo makan ya sate ayam. Saya pikir namanya sate ayam di seluruh dunia, di seluruh Indonesia sama lah wujudnya saudara ya. Ya, nggak ada yang bentuknya bengkok, nggak ada yang bentuknya segitiga, nggak ada Bapak Saudara, semua rasanya sama. Tapi yang ini beda Pak, dia bilang begitu. Ya udah mah jauh Bapak Saudara, masuk ke dalam gang pula. Ya dibikinnya dadakan, memang enak sih Bapak Saudara. Yang datang Bapak Saudara mobil mewah semua. Dan orang bilang ini kalau orang di Wonosobo makannya sate ayam ini pasti. Itu bicara soal masalah Bapak Saudara, selera. Nah saudara dan saya waktu kita ikut Tuhan, saudara nggak bisa ikut berdasarkan selera yang saudara punya. Yosua memang kasih gambaran sama orang Israel, kalau kamu anggap Tuhan itu baik, yuk pilih ikut Tuhan. Itu pilihan yang Yosua bilang. Padahal setiap waktu mereka ngelihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Padahal setiap waktu orang Israel melihat penyertaan Tuhan yang selalu tidak pernah berhenti buat dosa mereka. Tapi Yosua kasih sebuah trigger buat mereka, kalau kamu anggap Tuhan baik, pilih yuk untuk kamu beribadah sama Tuhan sungguh-sungguh. Nah pagi hari ini pun sama. Alkitab dengan jelas berkata Bapak Saudara bahwa memang bukan Tuhan, bukan saudara yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih saudara. Anugerahnya, kasih karunia-Nya menebus saudara di kayu salib. Harusnya kita binasa Bapak Saudara. Tapi pagi hari ini bersama-sama kita lihat saudara tidak bisa ya memilih Tuhan berdasarkan selera kita masing-masing. Oh Tuhan, ini contohnya begini Bapak Saudara. Ya, saya tulis ini Bapak Saudara. Bisa tolong diklik satu halaman. Jangan ini dulu ya. Sebelumnya saya baca lagi Bapak Saudara. Ya,
Oke, hari-hari ini kita terbiasa memesan atau menikmati sesuatu dan dengan memilih berdasarkan selera kita masing-masing. Ya, saya cari definisinya adalah sebuah preferensi subjektif yang mempengaruhi keputusan seseorang dalam memutuskan sesuatu. Ya, itu arti bicara pilihan. Nah, makanya saya kasih gambaran buat saudara. Contohnya begini Bapak Saudara, diklik satu halaman. Ini yang saya bilang Bapak Saudara. Ya, aku mau engkau menjadi juru selamatku. Semua orang punya doa dan punya bahasa yang sama. Betul Bapak Saudara ya. Tuhan, saya sadar nih dunia tambah lama tambah enggak jelas. Saya butuh juru selamat. Tapi Tuhan, ini yang saya bilang kita punya selera. Yang tanpa sadar ada dalam diri setiap kita. Dikatakan apa? Jangan ganggu relasiku dengan orang lain. Saya mau Tuhan jadi juru selamat saya, tapi jangan sentuh kehidupan pribadi saya. Pernah ngalamin kayak begini Bapak Saudara? Inilah yang saya bilang tentang selera yang tanpa sadar orang Kristen punya dalam kehidupannya. Lalu kedua, saya kasih contoh. Tuhan, aku mau mahkota kemenangan-Mu. Tuhan, aku mau keberhasilan-Mu dan kesuksesan-Mu. Tapi Tuhan, jangan ngobrol ya soal masalah salib. Berapa banyak orang sampai hari itu, Pak, kalau bisa mah begini Pak, hidup bebas sama masalah. Gak usah bergumul Pak, berat. Ya, gak usah diajak minum kopi pahit, hidup saja sudah pahit, katanya gitu Bapak Saudara. Ya, karena orang kalau disentuh salibnya, orang langsung begini, aduh katanya ikut Tuhan tuh istilahnya tiong-tiong, hidupnya enak, nyaman. Enggak Bapak Saudara. Tuhan ajar saudara dan saya untuk sama-sama tambah lama. Goal Tuhan bukan cuma bicara masalah surga. Ya, Pak Niko dengan jelas bilang begini, goal kita adalah apa Bapak Saudara? Menjadi serupa dengan Kristus. Nah inilah makanya Bapak Saudara ketika orang disentuh salibnya, orang bilang ini, Tuhan masa sih masalah satu belum beres sudah mau yang lain, pernah ngalamin begini saudara? Ya bertubi-tubi rasanya masalah yang datang dalam hidup setiap kita. Ya, konflik dengan orang lain, konflik suami dengan istri, dengan teman, dengan rekan sekerja, rasanya nggak ada habisnya. Mungkin saudara sering alami. Makanya yang ketiga dikatakan begini, Tuhan, saya mau damainya Tuhan. Tapi jangan sentuh berhala dalam kehidupan saya. Saudara, berhala zaman sekarang modelnya bukan meja merah, ada patungnya, ada hiohnya, saudara. Enggak, Bapak Saudara. Berhala zaman sekarang bicara soal masalah penerimaan yang mungkin ada dalam setiap kita. Oh Pak, kalau saya diterima rasanya damai. Pernah ngalamin kayak begitu, saudara jangan katakan Bapak Saudara. Ya, kalau saudara diterima dalam sebuah circle, orang-orang terima saudara, dan saudara damai, sejahtera, hati saudara tenang, itu artinya begini, itu berhala penerimaan. Ya, lalu ada lagi yang lain misalnya begini, dari rasa tertolak. Ya begitu saudara dan saya nggak keterima dalam sebuah circle, tertolak dalam sebuah lingkungan, teman main padel, teman main badminton, ini mah kurang jago lah kita jauhin aja. Mungkin saudara pernah ngalamin kayak begitu. Teman main futsal mungkin Bapak Saudara. Ya ini mah mainnya kurang asik, udahlah kita mau bikin grup sendiri dan saudara merasa ada yang terganggu dengan damai sejahtera saudara. Itu artinya kita punya berhala dalam hidup kita. Betapa riskannya kan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Sementara tidak sedikit orang datang beribadah hanya kejar berkat Tuhan, hanya kejar damai sejahteranya saja, hanya kejar kenyamanan yang kita lihat dalam kasat mata. Padahal ikut Tuhan bicara menyangkal diri dan pikul salib kan. Makanya yang keempat dikatakan begini, Tuhan aku mau Engkau memberkati karierku. Berapa banyak saudara sering doa begini kan sama Tuhan. Saya pun Tuhan cukupkan deh apa yang saya perlukan. Kadang-kadang kita udah begitu kan, gak salah sih Bapak Saudara. Tapi dikatakan begini, jangan sentuh ya ambisi saya.
Inilah selera-selera yang kadang-kadang tanpa sadar muncul dalam setiap kita pengikut Kristus. Kita rajin bergereja, Bapak Saudara. Ya, itulah sebabnya makanya kenapa Yosua memberikan sebuah gambaran bahwa ternyata pilihan itu ternyata muncul dalam kehidupan setiap kita setiap hari kan. Ya, istilahnya kita memilih untuk istilahnya begini, pingin seperti apa yang saya mau. Pingin seperti apa yang saya suka. Pingin seperti apa yang saya harapkan terjadi dalam kehidupan saya. Makanya Bapak Saudara klik halaman selanjutnya. Ya, ini yang dikatakan Bapak Saudara, ini ditahan dulu ya. Stop dulu sampai di sini. Nah itulah makanya Bapak Saudara, apa yang terjadi juga dengan Yesus. Ya kalau kita setiap waktu, saudara setiap tahun kita ngalamin, kita merayakan apa yang namanya Paskah. Saudara paham Paskah saudara ya? Ya Palm Crown Sunday kalau nggak salah disebutnya begitu saudara. Ya orang-orang yang datang menyambut Yesus ketika Yesus naik keledai. Saudara ingat gambarannya saudara ya? Orang-orang ngamparin baju. Ya, lalu orang mulai pegang daun palem. Teriaknya apa saudara masih ingat? Hosana kan? Ya, Hosana, ya. Kalau ini cerita tentang keledainya bisa panjang lagi Bapak Saudara satu sesi. Ya, ada orang bertanya kenapa mesti pakai keledai gitu Saudara. Nah, itu pelajaran khusus tuh Saudara ya, kenapa mesti pakai keledai. Ya, dan orang mulai sambut Hosana, Hosana. Wah, ini calon raja di Israel, betul Bapak Saudara? Ya, ini orang-orang ini pribadi yang bisa bikin mujizat. Kalau ngajar di bait suci luar biasa. Betul nggak ekspektasi mereka begitu? Betul, Bapak Saudara. Tapi tidak sadarkah saudara, arti Hosana adalah artinya begini, Tuhan datang dan tolonglah kami. Mereka berharap begini, Tuhan datang bebaskan kami dari tirani penjajahan orang Romawi. Betul Bapak Saudara? Bah, ini udah sempurna lah, khotbahnya bagus, ngajarnya bagus. Bisa bikin mujizat, bukankah itu yang banyak orang cari sekarang Bapak Saudara? Dan tidak sedikit orang datang beribadah karena kejar mujizatnya. Kejar apa yang supranatural terjadi, nggak salah Bapak Saudara. Tapi bukankah kita diajar harus menempatkan Yesus di atas segala-galanya? Bukan kejar apa yang tangan Tuhan bisa lakukan buat saudara dan saya. Makanya sekali lagi Bapak Saudara, begitu orang datang menyambut Yesus hanya untuk supaya menjadi pembebas, itulah yang saya bilang, orang pilih Yesus karena selera, karena pemikiran yang mereka punya. Ya. Dan kerumunan yang sama adalah orang-orang juga yang mengatakan apa Bapak Saudara? Salibkanlah dia. Matthew Henry, seorang komentator daripada Alkitab, mengatakan begini saudara, makanya kalau orang zaman dulu Bapak Saudara, ya berpikir bahwa Yesus akan melakukan banyak hal yang luar biasa untuk kota Yerusalem, jadi raja di Yerusalem. Tunggu dulu Bapak Saudara. Matthew Henry bilang begini, perlengkapan yang disediakan bagi upacara penyambutannya sangatlah sederhana. Sementara pada waktu itu kalau raja masuk naiknya bukan keledai Bapak Saudara, naik apa Bapak Saudara? Kuda. Lambang kegagahan. Penyambutan yang luar biasa diiringi dengan tentara yang membawa tombak, kerennya luar biasa. Betul Bapak Saudara? Tapi Matthew Henry bilang begini, perlengkapan yang disediakan bagi upacara penyambutannya sangat sederhana dan biasa-biasa saja. Yang menunjukkan bahwa kerajaannya bukanlah berasal dari dunia ini. Tidak ada warta yang disiarkan atau suara sangkakala yang dikumandangkan untuk mengiringi dia. Klik halaman selanjutnya. Bahkan Yesaya pun pernah menubuatkan Bapak Saudara, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Baca keras sama-sama 1, 2, 3 Bapak Saudara. Apa Saudara? Ia tidak tampan. Ulang sekali lagi 1, 2, 3. Ia tidak tampan. Para ibu-ibu dan wanita yang suka menonton drakor dan dracin pasti saudara tahu bedanya ganteng sama enggak kan? Saudara paham tahu lah istilahnya begini Pak, yang ini mah ganteng, yang ini kagak. Kita udah tahu Bapak Saudara.
Tapi Alkitab justru menubuatkan dalam kitab Yesaya, sejak awal pun Alkitab mengatakan dia tidak tampan. Dan semaraknya pun tidak ada. Semarak itu artinya begini, auranya lah istilahnya saudara ya. Ya, bahkan dikatakan begini, sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak pingin lihat aja, kagak. Ya, tapi orang mengharapkan sesuatu dalam kehidupan Yesus bukan mengejar dan bahkan memahami keselamatan yang Tuhan bisa lakukan dari bersama mereka. Tapi mereka mengejar sesuatu yang penting begini, selera saya terpenuhi. Ya, makanya Bapak Saudara, sejak awal pun Bapak Saudara, ya, kedatangannya sudah orang gak minat, gak ada kemegahan, gak ada birokrasi yang luar biasa. Bapak Saudara, sejak awal kita belajar daripada firman Tuhan. Ya, bahkan bukankah Tuhan Yesus datang membawa pesan juga yang berbeda dengan selera Bapak Saudara? Betul nggak Bapak Saudara? Yang pertama saya kasih contoh. Dia berkata yang terbesar. Alkitab ajar apa Bapak Saudara? Biarlah dia menjadi pelayan atas semua orang. Betul Bapak Saudara? Sementara dunia mengejar jelas, kalau kamu pengen besar, sikut kanan, sikut kiri, halalkan segala cara. Itulah yang dunia ajar. Tapi Yesus mengajarkan segala sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang dunia ajar. Kalau kamu pengen jadi besar, hendaklah kamu menjadi pelayan atas semua orang. 2, dia berkata kalau mau orang berbuat sesuatu, kalau saudara pingin supaya orang berbuat sesuatu yang baik sama kita. Alkitab ajar apa saudara? Perbuatlah dahulu kepada mereka kan. Sementara dalam konflik yang terjadi, Bapak Saudara, apa yang terjadi? Kita bilang begini, Bapak Saudara, mesti dia dulu dong yang minta maaf. Betul, Bapak Saudara? Dia yang salah, bukan saya. Dia dong yang harus kasih dulu sama saya, baru saya kasih. Kan gitu, Saudara. Sementara Yesus mengajarkan segala sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang dunia ajarkan. Bahkan yang ketiga, Bapak Saudara, dia berkata, ampunilah musuhmu dan berbuatlah kasih sama setiap mereka. Dan saya tutup dengan perkataan begini, silakan Bapak Saudara memilih sesuai selera setiap kita masing-masing, Bapak Saudara. Kira-kira Bapak Saudara, apakah Yesus yang saudara sembah? Ya, yang kita bilang Yesus Tuhan Juru Selamat adalah pribadi yang kita berdayakan karena kita butuh sesuatu dari Yesus. Atau kita menjadikan pribadi Yesus sebagai pribadi yang kita mau cinta, kita kasihi, dan kita sayang setiap hari. Saya tutup dengan sebuah gambar, Bapak Saudara, ilustrasi, bisa diklik 1 halaman. Ya, kita baca sama-sama. Saya undang pemain musik bisa maju ke depan. Oke ya. Setelah mereka maju baru kita baca sama-sama. Saya berharap Bapak Saudara belajar sesuatu pagi hari ini. Ya, bahwa kita bukan sekedar ikut sebuah agama tertentu yang namanya Kristen. Suatu waktu seorang pengerja datang sama saya minta kunci D. Ya, dia bilang begini, kok saya mau ngobrol. Dia, oke, saya bawa dia ke kantor. Dan saya tanya sama dia, ada apa? Kok saya sebut namanya Kok Sony lah. Kan Bapak Saudara juga gak kenal orangnya ya. Kenapa Kok Sony? Saya bilang gitu. Ya, saya mau keluar, dia bilang begitu. Saya nggak akan ke gereja lagi dan wes lah. Loh, kenapa saya bilang begitu? Apa saya ada salah? Oh nggak ada. Kok Alek mah nggak ada salah. Ya terus kenapa kok mau keluar? Dia bilang begini, saya udah lakukan banyak kali gereja, dia bilang. Saya udah bantu gereja. Gereja perlu saya juga nggak mikir macam-macam. Terus kenapa kok mau keluar? Kok
Mana buktinya Tuhan buka jalan di depan saya? Orang-orang udah kasih modal sama saya, tapi gak ada kerjaan berhasil satu juga. Dikasih modal lagi, gak ada yang berhasil juga. Mana Tuhan? Dia bilang gitu. Waduh, saya kaget Bapak Saudara. Matanya sambil merah dan berkaca-kaca Bapak Saudara. Weh, saya gak usah ke gereja lagi, saya udah mundur dari gereja. Oh, saya kaget. Lalu saya bilang sama dia, saya tenangin hatinya, kok Tuhan tuh bukan kayak mesin ATM. Saudara, pada waktu kita ketemu mesin ATM, kita pasti masukin kartu kita kan. Saudara kalau masuk ke ruang mesin ATM, Bapak Saudara ada tulisan, apakah Anda ingin melanjutkan transaksi? Jangan di yes, itu kartu orang masih di dalam Bapak Saudara. Keluarin dulu Saudara ya. Saudara masukin kartu ATM Saudara, lalu Bapak Saudara, apa yang Saudara lakukan? Kita pencet apa Saudara? PIN masing-masing tuh. Saudara nggak mungkin pencet PIN yang orang punya. Betul Bapak Saudara? Lalu Saudara akan muncul pilihan penarikan tunai atau apa Saudara, dan Saudara akan pencet rupiah yang Saudara mau ambil dan uang keluar. Setuju Bapak Saudara? Tuhan bukan seperti kayak begitu. Saya bilang sama dia, kok kalau kok keluar, yang gak ke gereja bukan cuma kok doang. Satu keluarga gak ke gereja. Karena ngelihat imamnya gak ke gereja, karena ngelihat pemimpin keluarganya gak ke gereja. Satu keluarga gak ke gereja kok. Tapi kedua yang saya bilang, kok Tuhan tuh bukan mesin ATM. Yang kok mau masukin, kok minta langsung keluar, bukan. Tuhan lebih serius kepada pribadi kok Sony, saya bilang. Lebih daripada masalah yang ada. Tuhan lebih peduli kepada pribadi saudara. Tuhan lebih peduli kepada keselamatan jiwa kita masing-masing. Lebih daripada masalah yang saudara alami sampai hari ini. Itu sebabnya makanya kalau hari ini saudara datang hanya untuk dapatkan berkat Tuhan. Hanya untuk dapatkan Tuhan bikin mujizat dong. Dan Tuhan mungkin belum jawab. Berapa banyak orang akhirnya mundur dari gereja dan gak ikut Tuhan lagi. Kecewa sama Tuhan. Tuhan Yesus datang hanya untuk menyelamatkan saudara lepas dari maut, hukum dosa. Makanya saya bilang Bapak-Bapak Saudara, Injil bukan tentang hidupmu menjadi lebih nyaman. Injil adalah tentang Kristus menjadi pusat meski egomu harus mati. Kalau imanmu tidak mengubah hidupmu, mungkin itu bukan Injil. Mungkin kita sedang mengikuti agama yang namanya Kristen. Kadang-kadang kita pikir, Pak, Injil itu apa sih, reform kah? Saya nggak ngajak saudara untuk ikutan bukan reform saudara ya. Tapi kita untuk kembali sama-sama memahami apa sih yang sebenarnya Yesus sudah lakukan. Dan dituliskan dalam keempat Injil yang ada dalam Alkitab Bapak Saudara. Sebuah kabar baik, keselamatan yang Tuhan berikan Bapak Saudara. Dia korbankan dirinya, dia mati Bapak Saudara. Makanya kenapa saya tanya Bapak Saudara, who is Jesus for you? Siapa sih Yesus bagi setiap kita masing-masing? Sekedar pribadi yang istilahnya kita doa, tiba-tiba langsung datang apa yang kita doakan? Atau pribadi yang saudara cintai, saudara hormati, saudara kasih setiap waktu? Pilihan ada di kita masing-masing. Apakah kita mau menjadikan Yesus sesuai dengan selera kita? Kita pingin keselamatannya, kita pingin kemenangannya. Tapi kita gak rela untuk kita melepaskan salib kita masing-masing untuk mau dituntun Tuhan. Pagi hari ini mari sama-sama kita datang di depan Tuhan. Ya, jemaat di GBI Hope Cisayang ini saya ajak untuk sama-sama, ayo renungkan kembali Bapak Saudara. Siapa sih Yesus buat Bapak Saudara? Ya, saudara, saya berharap kita punya iman yang benar di depan Tuhan. Untuk sama-sama kita datang di depan Tuhan dan sadar bahwa iya, saya mau ikut Tuhan. Apapun yang terjadi, saya mau tetap setia ikut Tuhan. Mari sama-sama kita datang di depan Tuhan. Haleluya.